Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Boleh dipimpin Mas Dio? Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, doa dulu. Doa mulai. Cukup. Terima kasih. Bagaimana kabarnya anak-anak pagi hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum itu Ibu absen terlebih dahulu ya. Ini di sini yang nggak hadir siapa? Semua ya. Oke. Di sini Ibu akan menayangkan atau memaparkan yang namanya meningkatkan rasa percaya diri. Nah, di sini anak-anak udah tahu belum sih apa tentang meningkatkan rasa percaya diri ini? Belum. Oke. Ibu lanjut. Nah, di sini ada beberapa ciri-ciri atau materi yang akan Ibu sampaikan. Yang pertama ada pengertian rasa percaya diri, yang kedua ada ciri-ciri individu yang percaya diri, yang ketiga ada proses terbentuknya rasa percaya diri, dan yang keempat ada cara meningkatkan rasa percaya diri. Nah, yang pertama ini Ibu menyampaikan pengertian rasa percaya diri terlebih dahulu, yaitu kepercayaan diri merupakan sikap mental yang menunjukkan keyakinan seseorang terhadap kemampuan yang dimiliki untuk menghadapi berbagai situasi dan tentang dalam kehidupan. Nah, di sini anak-anak tuh kalau mau menyampaikan pendapat itu pasti ada yang merasa malu, terus merasa nggak enak sama temannya. Pernah nggak ngerasain seperti itu? Pernah. Nah, jadi di sini Ibu ini akan menuntun teman-teman untuk gimana sih membangun rasa percaya diri. Nah, selanjutnya di sini ada seseorang yang memiliki rasa percaya diri akan lebih berani mengambil keputusan maupun menyampaikan pendapat serta tidak mudah merasa ragu terhadap dirinya sendiri. Ini tuh contohnya kayak tadi kan Ibu bertanya, ada nggak yang tahu tentang pengertian rasa percaya diri? Enggak Bu, padahal itu pasti dari salah satu kalian itu pasti tahu apa sih pengertian percaya diri. Cuman pasti dari kalian ada yang merasa takut, terus nanti kayak dibilang sok-sokan banget sih, pasti ada yang seperti itu. Nah, lanjut. Dalam kehidupan siswa di sekolah, kepercayaan diri sangat penting karena dapat membantu siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran, berani bertanya, berani tampil di depan kelas, dan mampu berinteraksi dengan teman maupun guru secara positif seperti itu. Nah, di sini anak-anak tuh kalau pembelajaran tuh ada yang sering bertanya nggak? Pasti ada ya. Nah, itu tuh pasti kalian pasti di situ kalian itu kayak merasa nanti kalau aku bertanya terus nanti teman-temanku gimana? Pernah nggak punya perasaan seperti itu? Pernah, Bu. Pasti pernah ya. Oke, Ibu lanjut ke ciri-ciri individu yang percaya diri. Boleh dibantu dibaca Mbak Dina? Ciri-ciri individu yang percaya diri. Individu yang memiliki rasa percaya diri dapat dilihat dari beberapa perilaku yang tampak dalam kehidupan sehari-hari. Ciri-ciri tersebut antara lain berani mengungkapkan pendapat tanpa rasa takut, mampu menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri, memiliki sikap optimis dalam menghadapi masalah, serta tidak mudah terpengaruh oleh penilaian negatif orang lain. Selain itu, orang yang percaya diri juga cenderung mampu bergaul dengan baik, memiliki sikap mandiri, dan berani mengambil tanggung jawab atas keputusan yang telah dibuat. Nah, setuju nggak kalau Ibu bilang ini? Selain itu, orang yang percaya diri juga cenderung mampu bergaul dengan baik, memiliki sikap mandiri, dan berani mengambil tanggung jawab atas keputusan yang telah dibuat. Semisal, nih anak-anak kan kalau mau mengerjakan tugas. Nah, teman-teman, anak-anak itu udah ngerasa kalau tugasnya ini udah baik,
yang kurang kayak gitu. Nah, tapi teman-teman di sini tuh harus cenderung mampu memiliki sikap mandiri, kayak berarti saya itu harus teman-teman itu harus berani kalau ini tuh pasti udah benar, walaupun bakal ada salah tapi akan saya coba lagi, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Setuju nggak kalau ibu bilang faktor yang mempengaruhi itu lingkungan keluarga? Setuju. Nah, kenapa ibu di sini mencantumkan 5? Karena apa? Karena itu kita butuh yang namanya support dari keluarga. Terus, kalau semisal kan kita kan ada di dunia ini kan kita berbeda-beda ya anak-anak. Ada yang keluarganya utuh dan ada yang tidak utuh. Nah, itu tuh kayak ibu menggambarkan kalau kita itu butuh yang namanya pertemanan. Kalau semisal kita tidak punya support dari keluarga, kita harus benar-benar punya yang namanya teman baik kayak gitu. Karena apa? Untuk kesehatan mental kita. Nah, kesehatan mental itu kan penting ya buat keseharian kita, apalagi kalau kita itu bertemu orang banyak kayak gitu. Terus kita itu juga butuh yang namanya kalau teman itu semisal kalau kita ini lebih kurang ke keluarga, maaf itu tadi yang tidak cemara seperti itu, berarti kan kita harus mempunyai teman. Nah, tapi kita juga harus berani untuk cut off teman-teman yang itu problematik atau toksik atau yang sebagainya itu, biar apa? Kembali lagi ke kesehatan mental seperti itu. Nah, kenapa ibu menyantumkan pekerjaan dan karir, sedangkan anak-anak kan belum menginjak dengan pekerjaan, tapi untuk anak-anak ini biar mentalnya ini terbentuk, jadi kita harus apa? Kita harus mempelajari dalam pekerjaan tersebut supaya apa? Supaya kita itu nyaman di dalam pekerjaan itu. Karena kan seperti ini, kita di dalam kelas kan kita ini kan berbeda-beda dari sudut A sampai B, ada yang dari negara ini dan negara ini, kota ini dan kota ini, seperti itu. Nah, kan kita kan harus memahami karakter anak-anak yang lainnya juga, seperti itu. Nah, kenapa ibu menyantumkan pengalaman masa lalu? Nah, pengalaman masa lalu ini biasanya kan pasti ada nih, ya enggak semuanya tapi pasti ada yang mempunyai kayak pengalaman dulu itu pengalamannya buruk atau apa, itu tuh bisa mempengaruhi ke mental kita untuk sekarang ini. Semisal kita itu dulu aktif tapi nggak tahu kejadian apa yang membuat kita itu tiba-tiba diam, sampai sekarang kita diam, kayak gitu juga ada. Oke, selanjutnya ada proses terbentuknya rasa percaya diri. Tolong Mas Bayaki dibacakan. Rasa percaya diri pada individu terbentuk melalui proses yang dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam kehidupan, lingkungan keluarga, pengalaman belajar, serta dukungan dari orang-orang di sekitar memiliki peran penting dalam membentuk kepercayaan diri seseorang. Anak yang sering mendapatkan dorongan, penghargaan, serta kesempatan untuk mengembangkan potensi dirinya biasanya akan tumbuh menjadi individu yang lebih percaya diri. Sebaliknya, pengalaman negatif seperti sering mendapatkan kritik berlebihan atau kurang mendapat perhatian dapat menyebabkan individu merasa ragu terhadap kemampuan dirinya. Nah, jadi ibu menyantumkan ini karena apa? Kan ada ini, anak yang sering mendapatkan dorongan, penghargaan, serta kesempatan untuk mengembangkan potensi dirinya biasanya akan tumbuh menjadi individu yang lebih percaya diri. Nah, ini tuh kayak anak-anak itu punya dorongan lebih dari orang tua, pertemanan juga baik, terus kesehatan mental teman-teman itu juga terjaga. Nah, ini bisa dibilang kayak ini dapat penghargaan dari seseorang. Nah, lanjut kan tadi ada yang sebaiknya negatif
negatif. Nah, ini tadi kayak yang Ibu bilang tadi, kayak pengalaman anak-anak yang kurang baik seperti itu. Nah, itu bikin kita itu juga akan malas sekolah, terus bolosan kayak gitu. Nah, itu kan berarti kita juga harus butuh teman ya teman-teman. Jadi teman-teman itu, jadi anak-anak itu harus mempunyai teman yang benar-benar menghargai dan baik sama kita. Selanjutnya ada cara meningkatkan rasa percaya diri. Nah, rasa percaya diri ini dapat ditingkatkan melalui berbagai usaha yang dilakukan secara bertahap. Nah, seperti itu tadi, kita harus kalau yang punya keluarga, kita harus mencari support dari keluarga. Terus kita juga harus mempunyai teman yang baik, kita harus punya mental yang baik, lingkungan yang baik, lingkungan yang sehat. Nah, selanjutnya boleh dibacakan Mbak Diva beberapa cara. Cara meningkatkan rasa percaya diri. Rasa percaya diri dapat ditingkatkan melalui berbagai usaha yang dilakukan secara bertahap. Beberapa cara yang dapat dilakukan antaranya dengan mengenali potensi diri, berpikir positif terhadap kemampuan diri, serta berani mencoba pengalaman baru tanpa takut gagal. Selain itu, dukungan dari lingkungan seperti keluarga, teman, dan guru juga sangat penting dalam membantu individu meningkatkan rasa percaya diri. Dalam lingkungan sekolah, guru, bimbingan, dan konseling dapat memberikan layanan bimbingan yang bertujuan membantu siswa mengembangkan keyakinan terhadap kemampuan dirinya. Nah, di sini anak-anak udah paham belum tentang cara meningkatkan yang ada di depan sini? Paham. Nah, jadi kita itu harus bertahap untuk membangun rasa percaya diri ya teman-teman. Nah, kok anak-anak di sini kok pada loyo sih? Kita harus tepuk semangat dulu ya. Duduknya yang rapi. Oke, udah tahu belum tepuk semangat? Belum. Oke, nanti tiruin ibu ya. Tepuk semangat. Semangat. Seperti itu ya. Oke, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Nah, semangat seperti itu ya. Oke, selanjutnya nih ada kesimpulan. Boleh dibacakan Mbak Afifah? Dari kesimpulannya, berdasarkan materi tentang kepercayaan diri dapat disimpulkan bahwa kepercayaan diri merupakan keyakinan individu terhadap kemampuan yang dimilikinya untuk menghadapi berbagai situasi dalam kehidupan. Kepercayaan diri memiliki peran penting bagi siswa karena dapat membantu mereka berani mengungkapkan pendapat, berinteraksi dengan orang lain, serta mampu mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Individu yang memiliki rasa percaya diri biasanya menunjukkan sikap optimis, berani mengambil keputusan, mampu menerima kelebihan dan kekurangan diri, serta tidak mudah terpengaruh oleh pengalaman negatif orang lain. Rasa percaya diri juga tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi terbentuk melalui proses yang dipengaruhi oleh pengalaman hidup, lingkungan keluarga, pendidikan, dan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, kepercayaan diri perlu terus dikembangkan agar individu mampu menjalani kehidupan secara pribadi. Nah, jadi kesimpulan dari materi yang Ibu sampaikan tadi seperti ini ya anak-anak. Nah, lanjut di sini Ibu itu ada daftarkan, yaitu yang berisi rasa percaya diri, harapan dan masa depan, prestasi dan kemampuan, perasaan dan pikiran dalam diri, hubungan dengan orang lain. Di sini Ibu mohon maaf dipercepat ya. Nah, Ibu di sini membawa 7, yaitu ada 5 yang berisi dan ada yang 2 yang kosong. Ibu akan bagikan kepada kalian. Ya. Oke, yang di sini yang dapat rasa percaya diri siapa? Oke, boleh maju. Nah, Mbak Pasa boleh mengambil salah satu dari sini.
nanti bisa dibacakan dan dijawab. Itu sesuai kemampuan Bapak saja ya. Oke. Sifat baik apa yang menurutmu paling menonjol dalam dirimu? Sifat baik saya itu saya ketika ada orang yang bercerita kepada saya kayak curhat itu Bu, itu saya selalu mendengarkan cerita mereka tanpa memotong pembicaraan. Jadi benar-benar kalau mereka lagi curhat ya udah saya dengerin dari awal sampai akhir. Berarti pendengar yang baik ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mbak Pasha. Oke, selanjutnya ada harapan dan masa depan. Oke, boleh maju. Oke. Apa perubahan kecil yang ingin kamu mulai dari sekarang? Mungkin saya bisa ada mengerjakan tugas tidak tunda-tunda. Oh ya, berarti Tidak tunda kerjaan. ya. Terima kasih, tepuk tangan. Selanjutnya ada prestasi dan kemampuan. Siapa? Saya Bu. Oke, Mbak Afifah boleh. Prestasi apa yang paling berkesan dalam hidup? Ini paling berkesan banget. Iya. Paling berkesan. Ini yang paling berkesan menurut saya itu apa mewakili kecamatan kota dalam festival mendatang. Terima kasih ya Mbak Afifah. Oke, selanjutnya perasaan dan pikiran dalam diri. Oh, Mas Tio. Boleh diambil satu. Bagaimana kamu menjaga kesehatan mental dan pikiran? Mungkin untuk saya yaitu misal kalau ada sesuatu yang tidak terlalu penting untuk dipikirkan, mungkin jangan. Jadi tidak terlalu memikirkan hal yang sekiranya tidak penting atau kurang penting. Baik, terima kasih ya Mas Tio. Oke, selanjutnya yang hubungan dengan orang lain. Boleh. Boleh dipilih. Apa yang paling kamu butuhkan dari orang-orang di sekitarmu? Mungkin saya kan manusia sosial ya Bu, pasti perlu orang lain untuk semisal contoh kecilnya tugas. Jadi saya tidak mengetahui tugas ini, saya bisa menanyakan kepada teman saya. Kan dari situ kan bisa dilihat bahwa saya juga membutuhkan teman saya. Oke, terima kasih. Baik, sebelum Ibu menutup pelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik. Nanti bisa diisi, lalu bisa dikumpulkan di meja Ibu setelah ini ya. Baik, sekian dari Ibu. Bila ada kata dan perbuatan yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.